Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Farmasi Industri Terapan. Pada kesempatan kali ini akan menerangkan hasil diskusi kami dengan tema validasi proses produksi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ragil Dewi Pertiwi, Anis Marcelia, Dian Novitasari, Ratika Ratiningsih, Foni, dan Sanoy. Validasi proses didefinisikan sebagai proses pembuktian dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi data dari tahap desain proses hingga menjadi produk komersial, guna menetapkan bahwa suatu proses atau prosedur tersebut mampu menghasilkan produk yang berkualitas secara konsisten. Jadi maksudnya suatu proses produksi ini dinyatakan memenuhi syarat kalau semua parameter ujinya memenuhi spesifikasi produk. Dan secara statistik itu menunjukkan hasil yang konsisten pada tiap batch-nya. Validasi proses ini sangat penting karena dia berkaitan dengan mekanisme kerja, sistem, prosedur, perlengkapan, dan seluruh kegiatan yang ada. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa validasi proses ini sangat penting karena berkaitan erat dengan penjaminan kualitas mutu obat, di mana prinsip dasar penjaminan mutu adalah bahwa obat harus diproduksi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Prinsip tersebut menggabungkan pemahaman bahwa yang pertama, kualitas, keamanan, dan kemanjuran obat harus dibangun ke dalam produk. Jadi maksudnya di sini itu adalah sejak produk tersebut dirancangkan untuk diproduksi, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas, keamanan, dan kemanjurannya. Kemudian yang kedua, kualitas tidak dapat dijamin secara memadai hanya dengan pengujian dalam proses dan produk jadi. Jadi maksudnya ini kualitas produk itu tidak dapat ditentukan hanya dari ketika kita menguji setelah produk tersebut menjadi produk jadi atau hanya ketika kita melakukan pengujian pada prosesnya, tetapi harus dilakukan dari awal proses sampai dia menjadi produk jadi. Nah, selanjutnya pendekatan validasi. Pendekatan validasi ini ada 3. Yang pertama, validasi prospektif, yang kedua, validasi kongruen, dan yang ketiga, validasi retrospektif. Untuk yang pertama, validasi prospektif ini hendaknya dilakukan untuk semua proses pembuatan bahan aktif obat. Bisa juga untuk produk-produk baru yang belum pernah diproduksi, dan dilakukan pada 3 batch pertama. Bisa digunakan untuk komersial batch, dan bukan termasuk trial batch. Kemudian yang kedua ada validasi kongruen, ini untuk produk yang sudah diproduksi tetapi karena satu dan lain hal, misalnya replikasi produk yang sudah dibuat itu tidak tersedia karena jumlah batch-nya terbatas atau batch-nya jarang diproduksi, dan juga atau batch-nya diproduksi dengan proses tervalidasi yang sudah dimodifikasi, misalnya terjadi perubahan pada parameter kritis, pada alat yang digunakan, prosedur atau cara pembuatannya, spesifikasi bahan baku, cara pengujian, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi mutu dan spesifikasi. Kemudian validasi kongruen ini dilakukan pada batch produksi yang sedang berjalan sebanyak minimal 3 batch berturut-turut. Kemudian validasi retrospektif ini untuk produk-produk yang sudah lama diproduksi tetapi belum divalidasi. Nah, karena perlu data validasi, misalnya untuk keperluan registrasi ulang dan sebagainya, jadi dilakukan validasi retrospektif. Kemudian penelusuran dari data produksi yang berjalan, kemudian data berasal dari batch record minimum 10-20 batch, dan untuk penelusuran riwayat produk yang bersangkutan. Validasi proses hanya bisa dilakukan apabila sudah memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kualifikasi mesin, peralatan produksi, dan sarana penunjang. Kualifikasi biasanya dilaksanakan dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah kualifikasi desain atau KD, merupakan verifikasi terdokumentasi bahwa desain fasilitas, peralatan, ataupun sistem yang diusulkan telah sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Yang kedua adalah kualifikasi instalasi atau KI, merupakan verifikasi terdokumentasi bahwa peralatan, sistem yang dipasang itu tuh telah sesuai dengan desain yang disetujui, rekomendasi pabrik, dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga adalah kualifikasi operasional, merupakan verifikasi terdokumentasi bahwa peralatan ataupun sistem yang dipasang telah bekerja sesuai dengan tujuan dalam semua rentang operasi yang telah ditentukan.
Serta yang terakhir adalah kualifikasi kinerja atau KK, merupakan verifikasi terdokumentasi bahwa peralatan dan sistem penunjang yang terhubung dapat bekerja secara efektif dan reproducible berdasarkan metode proses dan spesifikasi yang telah disetujui. Selanjutnya, validasi proses produksi meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah desain proses, yang kedua adalah kualifikasi proses atau PQ, serta yang ketiga adalah verifikasi proses lanjutan. Tahap yang pertama yaitu desain proses. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merancang proses yang cocok sehingga dapat secara konsisten menghasilkan produk dengan mutu yang diinginkan. Adapun beberapa bagian dari tahap desain proses ini, yaitu yang pertama adalah laporan pengembangan, yang kedua adalah analisis risiko, yang ketiga adalah identifikasi peralatan serta fasilitas penunjang, yang keempat adalah karakterisasi proses, serta yang terakhir adalah kontrol strategi. Adapun dua poin utama dari tahap desain proses ini adalah yang pertama, membangun pengetahuan dan pemahaman proses, serta yang kedua adalah menetapkan strategi untuk pengendalian proses. Langkah pertama dalam tahap 1 desain proses yaitu membangun pengetahuan dan pemahaman proses. Merancang proses yang efisien dengan pendekatan pengendalian proses yang efektif bergantung pada pengetahuan dan pemahaman proses yang diperoleh. Studi desain eksperimen dapat membantu mengembangkan pengetahuan proses dengan mengungkapkan hubungan, termasuk interaksi multivariat antara input variabel, misalnya karakteristik komponen atau parameter proses, dan keluaran yang dihasilkan, misalnya bahan dalam proses, produk antara, atau produk akhir. Analisis risiko alat dapat digunakan untuk menyaring variabel potensial untuk studi desain eksperimen, untuk meminimalkan jumlah total eksperimen yang dilakukan sambil memaksimalkan pengetahuan yang diperoleh. Hasil studi desain eksperimen dapat memberikan pembenaran untuk menetapkan rentang kualitas komponen yang masuk, parameter peralatan, dan atribut kualitas material dalam proses. FDA umumnya tidak mengharapkan produsen untuk mengembangkan dan menguji proses sampai gagal. Langkah 2 yaitu menetapkan strategi untuk pengendalian proses. Pengetahuan dan pemahaman proses adalah dasar untuk menetapkan pendekatan untuk pengendalian proses pada setiap unit operasi dan proses secara keseluruhan. Strategi untuk pengendalian proses dapat dirancang untuk mengurangi variasi input, penyesuaian variasi input selama pembuatan, dan mengurangi dampaknya pada output, atau menggabungkan kedua pendekatan. Kontrol proses mengatasi variabilitas untuk memastikan kualitas produk. Kontrol dapat terdiri dari analisis material dan pemantauan peralatan pada titik pemrosesan yang signifikan. Keputusan mengenai jenis dan tingkat pengendalian proses dapat dibantu oleh penilaian risiko sebelumnya, kemudian ditingkatkan sebagai pengalaman proses. Tahap kedua dalam validasi proses yaitu kualifikasi proses atau proses qualification. Selama tahap kualifikasi proses ini, desain proses dievaluasi untuk menentukan apakah ia mampu memproduksi komersil yang dapat direproduksi. Tahap ini memiliki dua elemen. Yang pertama yaitu desain fasilitas dan kualifikasi peralatan dan utilitas. Yang kedua yaitu kualifikasi kinerja proses atau proses performance qualification. Selama tahap 2, prosedur yang sesuai dengan CGMP atau Current Good Manufacturing Practice harus diikuti. Keberhasilan penyelesaian tahap 2 diperlukan sebelum distribusi komersil. Produk yang diproduksi selama tahap ini, jika dapat diterima, dapat dirilis untuk didistribusikan. Kualifikasi proses yang pertama yaitu desain fasilitas dan kualifikasi peralatan untuk utilitas, yang mana kualifikasi utilitas dan peralatan umumnya mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama, memilih utilitas dan bahan konstruksi peralatan, prinsip operasi, dan karakteristik kinerja berdasarkan apakah mereka sesuai untuk penggunaan spesifikasinya. Kemudian yang kedua,
Memverifikasi bahwa sistem dan peralatan utilitas dibangun dan dipasang sesuai dengan spesifikasi desain. Misalnya, dibangun sesuai desain dengan bahan, kapasitas, dan fungsi yang tepat, serta terhubung dan dikalibrasi dengan benar. Kemudian yang ketiga, memverifikasi bahwa sistem utilitas dan peralatan beroperasi sesuai dengan persyaratan proses di semua rentang operasi. Ini harus mencakup menantang peralatan atau fungsi sistem saat berada di bawah beban yang sebanding dengan yang diharapkan selama produksi rutin. Kemudian yang kedua, untuk kualifikasi kinerja proses atau PPQ. Proses kualifikasi PPQ di sini menggabungkan fasilitas aktual, utilitas, peralatan yang mana masing-masing memenuhi syarat, dan personel terlatih dengan proses manufaktur komersial, prosedur kontrol, dan komponen untuk menghasilkan batch komersial. Dan yang terakhir, tahap 3, verifikasi proses lanjutan. Tujuan dari tahap validasi ketiga adalah jaminan terus-menerus bahwa proses tetap dalam keadaan kontrol selama pembuatan komersial. Tahap ini merupakan sistem untuk mendeteksi keberangkatan yang tidak direncanakan dari proses seperti yang dirancang sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Kepatuhan terhadap persyaratan CGMP, khususnya dalam pengumpulan dan evaluasi informasi dan data tentang kinerja proses, sehingga akan mengizinkan deteksi variabilitas proses yang tidak diinginkan. Mengevaluasi kinerja proses, mengidentifikasi masalah, dan menentukan apakah tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki, mengantisipasi, dan mencegah masalah sehingga proses tetap terkendali. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih.